sebelumnya kita ngomongin BMC ya. Kalau teman-teman pernah ke hotel, hotel itu kan pasti ada resepsionis, ada kamar hotel, ada tempat ballroom, ada tempat-tempat lain yang difungsikan untuk kegiatan hotel seperti kitchen. Nah, bisnis model Canvas itu seperti kamar-kamar di hotel tadi gitu ya. Yang dimana setiapnya itu harus bisa memetakan bagian-bagian penting untuk menjalankan sebuah hotelnya atau sebuah bisnisnya. Jadi sederhananya BMC ini kamar-kamar bisnis ya, yang harus diisi oleh teman-teman. Kalau tidak diisi oleh teman-teman, bisnisnya tidak akan jalan, saya yakin. Nah, kalau yang belum tahu BMC mungkin seperti ini bentuknya ya. Nah ini nih, mungkin teman-teman pernah belajar di kuliah atau di tempat lain. Ini ada 9 kotak BMC yang semuanya ini harus diisi dan bisnis teman-teman akan jalan begitu. Nah, cuma hari ini kita akan membahas di customer segmentnya saja dulu. Karena ini pasti banyak sekali materi-materi yang harus disampaikan. Yang pasti kalau kita udah tahu marketnya, pasti kita bisa jualan begitu. Nah, definisi segmentasi market ini menurut saya ya sekali lagi proses pengelompokan atau pembagian calon konsumen berdasarkan karakteristik yang berbeda ya. Dari heterogen menjadi homogen atau menjadi khusus atau fokus ya di situ ya. Berarti segmentasi market itu sama dengan menargetkan konsumen khusus. Nah, buat teman-teman yang jualannya masih, oh saya jualan ke semua orang, itu teman-teman agak sulit. Kita harus pilih fokus siapa market utama kita. Begitu ya. Jadi segmentasi ini mengelompokkan, berarti ada banyak target-target market yang dimana ada target khususnya. Teman-teman kalau targetnya ada 3 nggak apa-apa, yang penting bisa fokus satu yang utamanya. Nanti 2 ketiganya akan mengikuti, begitu. Kemudian manfaatnya apa sih segmentasi market ini? Yang pertama itu mengenal pasar lebih dalam. Teman-teman harus paham pasarnya dulu, gitu. Tapi biasanya bikin produknya dulu ya kalau UMKM ya. Tapi kalau teman-teman di sini rata-rata mahasiswa gitu ya, teman-teman harus pola pikirnya dari pasar dulu agar kita lebih kenal lebih dalam kebutuhan pasar itu seperti apa ya di sini ya, mau dan butuhnya pasar itu kita tahu. Kemudian yang ketiga membantu mematangkan strategi. Nah, kalau sudah tahu pasar di mana, sudah tahu butuhnya di mana, mematangkan strateginya pun akan mudah. Seperti contoh hari ini Kartara bikin pelatihan untuk teman-teman di sini. Pasti teman-teman sudah ditargetkan kelompok usianya mahasiswa gitu ya, yang mau baru mulai usaha. Kemudian tentunya diberikan strategi pelatihan yang mudah untuk bisa dipahami begitu. Dan terakhir yang sekali lagi nih yang paling penting ya, agar tidak salah alamat jualan. Nah, siapa nih yang suka beli di Shopee misalnya tapi alamat tujuannya salah ya. Contohnya seperti itu ya. Kalau kita udah pesan produk tapi alamatnya salah, nggak akan pernah nyampe. Termasuk juga market. Kalau kita salah jualan, akan salah terus ya. Nggak akan ada yang beli seperti itu ya. Jadi teman-teman ini ya manfaatnya ya. Kemudian apa saja sih di dalam segmentasi market? Nah ini nih. Mungkin sebelum saya lanjut, kalau teman-teman ada yang mau bertanya langsung aja di chat. Nanti biar bisa saya langsung masuk ke situ ya. Tapi sebelum kita masuk lanjut, teman-teman sekali lagi ya, kita akan memahami market yang akan kita tuju. Sehingga teman-teman mau produknya apapun, kalau marketnya kenal, pasti teman-teman bisa menjual produknya. Nah, yang pertama adalah target market dan target audience ya. Target market ini target kelompok yang mengkonsumsi ya atau menggunakan produk dan layanan kita. Atau singkatnya yang diajak makan, teman-teman ya. Pasti teman-teman mahasiswa pasti tahu nih ya target market dan target audience. Nah, target audience itu berbeda dengan target market, yaitu target kelompok yang mendengar atau membeli informasi dari produk atau layanan kita atau sederhananya yang diajak ngobrol. Nah, paham ya? Teman-teman di sini mungkin pernah disuruh beli susu sama orang tuanya ya buat adiknya atau buat saudaranya. Kira-kira nih target market produk susu ini bayinya atau ibunya? Ya, kau boleh tahu nih. Boleh dijawab di kolom chat. Target market produk susu bayi itu yang mengkonsumsi bayinya atau orang tuanya? Ibunya, ada ibunya ya. Bayinya ya, target marketnya bayinya gitu.
Tapi target pendengarnya siapa, teman-teman? Bayinya juga atau orang tuanya? Ibunya yang beli. Oke, sip ya. Jadi teman-teman harus bedain ya. Siapa yang yang memakan produk kita dan siapa yang mendengar informasi produk kita. Harus dibedain. Tapi bisa nggak Kak target market dan target audiensnya sama? Bisa ya. Contoh kalian nih suka minum boba misalnya. Itu target market dan target audiensnya sama karena yang mendengar minuman produk boba itu kalian. Tapi yang meminum juga pun kalian. Tapi kalau produk susu bayi, misalnya beras, itu pasti target audiensnya orang tuanya yang beli gitu ya. Tapi yang mengkonsumsi beras dan susunya itu biasanya keluarga dan anaknya begitu. Itu harus dibedain ya. Yang beliin ayah, ya boleh. Audiens yang pegang duit, ya betul ya. Audiens juga adalah orang yang punya keputusan membeli, betul, betul sekali. Tapi yang mengkonsumsinya belum tentu si audiens itu. Itu harus dibedain ya. Ayah nyari uang, oke. Teman-teman yang nyari uang kan sekarang mau bisnis ya. Oke, next ya. Kemudian yang ketiga, teman-teman harus siapin personifikasi audiensnya. Oke. Tadi kan udah tahu tuh kalau produk bayi audiensnya ibu-ibu atau jangan produk bayi lah ya yang mudah. Mungkin teman-teman jualan bakso aci gitu ya. Teman-teman tentukan dulu siapa target audiensnya. Misalnya target audiensnya mahasiswa semester 1 sampai semester 4 misalnya gitu. Nah, berarti teman-teman harus bikin personifikasi atau mengambil sampel satu karakter target berdasarkan demografis, geografis, psikografis, bahkan teknografisnya ya. Nah, kenapa Kak? Gitu. Karena kita harus kenal lebih dalam tadi kan. Demografis itu terkait usia, pekerjaan, kelompok ekonominya. Geografis itu terkait tempatnya. Tempatnya itu bisa urban, bisa pusat kota gitu ya. Bisa daerah sekitar kampus, itu bisa banget. Psikografisnya ini terkait problem yang dia rasakan, apa kebiasaan dia, misalnya terkait bakso aci, pingin ngemil malam-malam tapi males keluar, berarti harus beli bakso aci yang udah siap seduh gitu kan. Nah ini terakhir ada teknografis, ini tambahan ya. Teknografis ini adalah kebiasaan dalam menggunakan teknologi gitu, bukan orang yang sering pakai gadget ya, bukan ya, tapi yang aktif komentar, aktif sharing gitu ya. Itu banyak banget ininya di dalamnya nanti ya. Nah, yang keempat itu analisa personifikasinya. Jadi sudah tahu nih personifikasinya atau mengambil contoh satu audiens, misalnya tadi Kak Cynthia gitu ya. Kak Cynthia suka bakso aci. Kak Cynthia demografisnya usia 20 tahun misalnya, geografis di Jakarta mungkin gitu ya. Di pusat kota gitu ya. Psikografisnya suka jajan tapi males, tapi mager gitu. Jadi kayaknya kalau kita jualan di Shopee atau di Instagram itu kayaknya Teh Cynthia, Kak Cynthia mau beli lewat online. Terus teknografisnya kita bikin juga tuh Kak Cynthia ini apa ya, orangnya suka share informasi kah atau cuma ngepoin doang kah atau suka nyinyir-nyinyir juga gitu di komentar gitu ya. Jadi teman-teman harus kenal. Nah, setelah kenal, teman-teman analisa atau pahami lebih dalam untuk dapetin insight ya. Analisa dulu ya, mendeskripsikan target ke dalam satu analisa cerita. Nah, tadi ya, Kak Cynthia mahasiswa kedokteran misalnya gitu ya. Usia 20 tahun gitu ya. Kegiatan sehari-harinya aktif kampus gitu ya. Dan tapi suka ngongkrong di mana tapi ngekos di daerah mana gitu ya. Nah, itu dijelasin sama teman-teman dalam satu deskripsi dan teman-teman akhirnya lebih kenal ke Kak Cynthia. Contohnya kayak teman-teman mau nembak salah satu gebetan lah kayak gitu ya, harus kenal lebih dalam gitu ya. Next ya. Kemudian setelah tahu dan analisa deskripsinya, teman-teman ikutin journey Kak Cynthia gitu ya. Contohnya ya, ikutin terus ya. Oh, Kak Cynthia suka update di story-nya jam segini. Oh, berarti kalau jam segini lagi di kafe itu, oh kalau jam segini berarti baru buka WhatsApp atau buka Instagram gitu ya. Itu teman-teman ikutin dari dari bangun tidur sampai tidur lagi gitu ya. Bahkan nggak cuma di dunia nyata tapi di dunia maya juga. Nah, teman-teman itu harus berarti wawancara gitu ya. Deketin Kak Cynthia. Kak Cynthia mau nggak diwawancara nih? Kebetulan Kak Cynthia jadi target market saya begitu ya. Dan terakhir, setelah tadi dikenali target audiens, target market, terus kemudian bikin segmentasi market contohnya, terus dianalisa, kemudian diwawancara. Yang terakhir keenam nih, insight audiens, yaitu mengetahui akar permasalahan, target
kok tahu apa nih Teh? Kak, kasih dia. Masuk kedokteran kah gitu? Saya nggak tahu nih. Mengetahui permasalahan target berdasarkan kebutuhan, keinginan, ketakutan, dan harapan ya. Itu insight ya. Ada 4 insight ya teman-teman. Want, need, fear, dan hope. Ya. Itu teman-teman harus tahu apa titik terdalam hati Kak Cynthia ya. Misalnya tadi Kak Cynthia tuh sebenarnya keinginannya ingin ngemil cantik aja gitu. Oh berarti bikin bakso acinya yang toppingnya bagus gitu ya. Atau kebutuhan Kak Cynthia tuh sebenarnya nggak butuh kemilan yang mahal, yang penting praktis. Oh berarti saya bikin bakso aci produk yang mudah diseduh, cepat diseduhnya gitu, cepat disajikannya gitu. Kemudian ketakutan, oh saya tuh takut kalau baru beli itu rasanya nggak enak atau rasanya kurang pas di mulut saya. Nah teman-teman bisa kasih apa testimoni atau jaminan. Oh kalau kurang enak nanti saya habisin makanannya misalnya gitu. Tapi maksudnya jaminan ya biar teman-teman yang mau beli itu pasti beli gitu. Dan terakhir harapannya itu adalah bagaimana teman-teman setelah menjual produk bakso aci tadi, Kak Cynthia mendapatkan satu harapan yang diharapkan dari dulu. Oh bahwa dia dari dulu ngidam atau bukan ngidam ya, menginginkan bakso aci yang bisa bikin tenang ya setelah makannya atau jadi teman buat ngerjain tugas. Contoh kayak gitu ya teman-teman. Jadi saya kembali lagi ke atas ya. Yang pertama target market teman-teman harus tentukan. Baru target audience gitu ya. Setelah itu dipersonifikasi atau disegmentasikan lebih detail. Kemudian dibikin analisa secara deskriptif dan lebih biar kita lebih kenalnya secara ini ya komprehensif ya. Kemudian bikin journey-nya dari tidur sampai dari bangun sampai tidur lagi, dan terakhir insight-nya ambil 1-2 kalimat bikin insight yang ngena banget dari Kak Cynthia tadi ya target marketnya gitu ya. Oke, paham ya teman-teman ya. Jadi untuk kita mau jualan itu harus tentuin target marketnya dulu, baru bikin produk mah gampang ya, bisa reseller, bisa dropshipper. Kalau punya kemampuan bikin bakso aci bikin sendiri, tapi kita harus kenal dulu marketnya biar kita bikin produknya sesuai dengan kebutuhan market. Kemudian terakhir ya, ini ya sebelum kita mungkin udah mau beres ya, bagaimana cara menentukan segmentasi market. Nah ini nih tahapannya apa aja Kak gitu ya. Oke saya lanjut ya. Yang pasti tadi ya tentukan permasalahan marketnya dulu. Ya, tadi ya, kamu lagi, teman-teman cari permasalahannya, akarnya ya. Atau kalau teman-teman tahu teorinya first principle ya. Kalau Kak Cynthia lapar pengen ngemil itu bukan Kak Cynthia karena lapar. Tapi sebenarnya kalau kita gali lebih dalam, ternyata Kak Cynthia itu sebenarnya males mau masak gitu ya. Oh ternyata kita harus bikin produk yang mudah diseduh atau siap saji, GoFood misalnya kayak gitu. Kemudian tadi ya tentukan segmentasi audiennya ya. Demografisnya harus detail, ada status sekarang pekerjaannya, strata ekonomi sosialnya gitu ya. Kemudian geografisnya di kota mana, daerah mana gitu ya. Karena setiap kota akan berbeda-beda. Saya di Bandung, di Cimahi akan berbeda dengan di Jakarta gitu ya. Kemudian psikografis ini harusnya lebih tahu ya secara dalam sifatnya, kebutuhannya apa gitu. Kemudian terakhir teknografis. Ketahui kebiasaan di sosial media seperti apa begitu. Kemudian setelah itu wawancara, teman-teman harus wawancara. Maksudnya apa? Kita biar dapat data yang valid. Kalau teman-teman mengawang-awang cuma asumsi doang, itu belum tentu bisa terbukti dan jualannya pasti kebeli ya. Jadi teman-teman harus wawancara. Kalau bisa cari yang mirip-mirip Kak Cynthia ya, yang cantiknya sama gitu, yang usianya sama gitu ya. Yang sama karakternya itu cari di sekitar kita, saudara kita, teman kita, biar kita punya data yang valid ya. Kemudian catat tuh bangun tidur jam berapa, buka HP jam berapa gitu ya. Kalau ke pusat kota jajannya kemana gitu ya, itu harus tahu gitu. Yang terakhir itu tadi analisa ya, untuk mengetahui analisa problem, challenge, dan solutionnya. Maksudnya teman-teman tahu nih permasalahan Kak Cynthia itu malas masak ya gitu ya. Misalnya malas masak gitu. Kemudian challenge-nya bagaimana membuat produk yang mudah disajikan, tinggal seduh doang kayak Indomie misalnya gitu. Kemudian solusinya adalah teman-teman mau bikin produk yang menyelesaikan apa tadi? Oh, selain bisa cepat diseduh, tapi juga teman-teman bisa memberikan
sentuhan-sentuhan value-value tambahan, yaitu toppingnya pakai topping ramen misalnya gitu sih bakso aci ya. Kemudian terakhir insight, teman-teman harus pahami lebih dalam lagi sebenarnya selain lapar, selain apa namanya pingin makan ngemil-ngemil yang enak, Kak Cynthia ini suka atau butuhnya apa, ketakutannya apa, harapannya apa. Biar ketika kita jualan, kita langsung tepat sasaran, di situlah kebutuhan dari market kita. Begitu teman-teman. Oke, dari saya sih cukup segitu dulu. Masih ada waktu nggak ya ini ya? Boleh 5 menit kalau misalnya ada closing statement. Boleh ya. Ini closing statement-nya agak sedikit jualan ya teman-teman ya. Mohon maaf ya, tapi karena saya udah dapat izin dari panitia. Jadi terakhir ya. Terus gimana nih Kak cara bikin segmentasi market? Caranya adalah teman-teman harus ikut pelatihan atau mencoba ya. Mencoba mensimulasikan. Nah, yaitu ikut pelatihan dari Kartara atau ikut pelatihan nanti dari Parakarsa juga ya. Nah, ini pelatihannya itu terkait bagaimana menentukan BMC ya teman-teman, biar semuanya jadi satu keseluruhan. Kalau cuma segmentasi market doang, teman-teman itu nanti akan sulit mengolah datanya. Jadi kita akan pelatihan BMC, Business Model Canvas, yang dimana tadi ya di atas ini ya, teman-teman akan memahami 9 kotak blok dari BMC ini, dan semuanya itu mempengaruhi jalannya bisnis teman-teman. Walaupun baru mulai atau walaupun usahanya cuma dropship atau reseller. Itu teman-teman harus pegang ini. Karena ini yang dipakai semua dari teman-teman startup, UMKM, bahkan investor pun pakainya BMC gitu ya. Kemudian ini nih terakhir mungkin ya, kalau butuh apa-apa ke Parakarsa bisa nih hubungi kami di Instagram Parakarsa _ atau bisa langsung WA Parakarsa itu di atas ya, atau chat saya juga boleh gitu ya. Atau bisa datang ke Cimahi ya, atau ke Bandung. Kita kebetulan kantornya ada 2 di Kota Cimahi dan Kota Bandung. Jadi teman-teman kalau mahasiswa pinginnya ketemu langsung bisa janjian gitu ya. Atau teman-teman justru mau jadi freelancernya juga boleh gitu ya. Karena sambil usaha sambil kuliah gitu ya. Boleh banget. Kayak gitu teman-teman ya. Sekian mungkin dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kata-kata yang salah. Terima kasih. Terus berdampingan ya dengan Parakarsa. Oke, di sini mungkin teman-teman sudah tahu ya, yang namanya marketing. Marketing merupakan aktivitas dan proses menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan, dan mempertukarkan tawaran yang bernilai bagi pelanggan, klien, mitra, atau masyarakat umum. Singkatnya adalah marketing menawarkan dan mempromosikan barang atau jasa kita ke calon target market kita. Seperti itu. Oke, Kak, next. Lanjut. Oke. So, pertanyaan berikut sebelum menentukan strategi marketing. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang strategi marketing dengan konsep start with why. Start dengan why. Oke, why. Kita harus menjawab 4 pertanyaan berikut. Why, what, how, why. Why itu berhubungan dengan masalah, what itu berhubungan dengan solusi, how itu bagaimana mendapatkan solusi tersebut, dan who siapa yang membutuhkan tersebut. Oke, selanjutnya Kak. Oke, why? Kenapa sih harus memakai produk Anda? Posisikan diri Anda itu sebagai customer. Apakah Anda mau membeli produk Anda? Kalau iya, emang kenapa? Contoh nih, kalau saya menjual skincare. Nah, siapa sih yang memiliki masalah yang solusinya skincare? Atau gini, skincare itu merupakan solusi dari sebuah masalah kan. Nah, siapa sih yang membutuhkan skincare ini dan kenapa harus memakai skincare ini? Selanjutnya, oke, lanjut Kak. What? Ya, kalau tadi kan why itu berhubungan dengan masalah apa yang terjadi kepada target market kita. Kalau what adalah merupakan sebuah solusi. Kalau tadi kenapa harus memberi produk, sekarang solusi yang ditawarkan ketika membeli produk itu. Nah,
jika tadi menjual skincare itu, kenapa sih harus membeli skincare ini? Sekarang apa yang didapatkan dari skincare ini? Mungkin yang didapatkan adalah kulit yang lebih cerah, atau bisa menghilangkan jerawat, atau wajah bisa glowing, dan lain sebagainya. Jadi, apa yang didapatkan dengan memakai produk Anda? Selanjutnya, Kak. Oh, bagaimana sih cara mendapatkan produk Anda? Tadi kan sudah kita menjelaskan why itu dengan masalah, terus what itu dengan solusi. Oh, itu bagaimana? Bagaimana sih cara mendapatkan produk Anda? Bagaimana sih cara mendapatkan solusi tersebut? Jika contoh nih, saya itu memiliki kulit yang pucat. Kulit yang pucat, ada yang itu kan suatu masalah nih bagi saya. Saya harus menemukan solusinya. Dan jika teman saya dari teman saya itu menjual produk, itu yang ditanya dulu adalah, yang ditawarkan dulu adalah apa yang didapatkan dari produk tersebut. Jika produknya itu merupakan solusi dari saya, bagaimana sih bagaimana cara saya mendapatkan produk tersebut? Seperti itu. Oke, lanjut Kak. Wow. Nah, ini wow itu merupakan target kita. Tadi sudah dijelaskan rinci oleh Kak Irfan, segmentasi target market di bisnis model kanvas atau BMC. Belum. Wow, itu siapa sih yang membutuhkan produk kita dan siapa sih yang bisa menjangkau produk kita? Tuh, what next selanjutnya? Next, Kak. Next ke 10. Oke. Coba kita cara menyampaikan slide ke 10, Kak. Oke, yang ini. Kita menyampaikan informasi produk. Nah, biasanya itu orang-orang ketika menyampaikan informasi ke audiens tentang produknya, itu yang pertama dilakukan adalah kita nge-push produk. Kita sampaikan adalah tentang produk apa yang didapatkan dari produk, tanpa kita mengenali masalah si audiens itu tadi, si calon target kita. Nah, kebanyakan orang kan seperti itu. Nah, kalau dari saya dan teman-teman itu yang biasanya yang kita sampaikan adalah masalahnya dulu. Kita identifikasi. Kita biasanya kalau kita ketemu orang, yang kita tanyakan itu tentang persoalannya dulu. Persoalan, contoh kalau skincare itu persoalan, Kak, kenapa kok wajahnya kok? Ketika si audiens itu yakin dengan masalahnya tersebut, barulah kita kasih solusi. Yang solusi ini itu mengarahkan ke produk kita. Contoh, kalau dengan skincare ini itu memiliki kandungan vitamin A, vitamin C atau sebagainya kan. Nah, bagaimana? Dan ini mungkin cocok dengan kulit kakak dan ini mungkin bisa menjadi solusi dari kakak. Terus bagaimana Kak cara mendapatkan produk tersebut? Bagaimana cara saya mendapatkan solusi ini? Nah, kita baru tawarkan ke produk. Jadi stepnya adalah ke masalah, kita sampaikan masalah dulu, meyakinkan bahwa audiens kita memiliki masalah tersebut. Setelah yakin, kita sampaikan solusi. Setelah solusi kan mereka sudah punya masalah nih, baru kita sampaikan solusi. Setelah solusi, baru kita sampaikan produk. Nah, stepnya kurang lebih seperti itu yang sering kami pakai. Nah, selanjutnya, informasi 3 step mulai dari masalah, terus dan produk itu kita sampaikan ke siapa? Yaitu ke calon target market kita. Next. Produk merupakan solusi. Kalau tadi kita menyinggung, kita ada 4 pertanyaan kan tadi. Why, what, how, wow. Produk merupakan solusi itu yang sering saya dengar itu seperti itu. Why itu kan berhubungan dengan masalah. Terus setelah itu kita cari solusinya, dan solusi itu menjadi produk. Produk merupakan sebuah solusi.
yang sebenarnya kami jual atau yang teman-teman kita jual itu bukanlah produk. Pada intinya bukanlah produk, tapi sebuah solusi. Tuh. Jika saya menjual skincare, yang jual skincare itu banyak, dan yang gak hanya saya dan atau siapa, tapi ketika kita bisa meyakinkan masalah tersebut kepada calon audiens, calon target market kita, produk ini bukanlah hanya produk, tapi sebuah solusi bagi si audiens tadi, sebagai solusi kepada si target market kita tadi. Oke, selanjutnya Kak. Oke, mengenai target market ini sudah dijelaskan lebih banget oleh Kak Irfan tadi. Ini hanya mengulas sedikit saja. Nah, kalau teman-teman biasanya hanya memakai 3 step ini, cari kebutuhan calon pembeli. Apa sih kebutuhan dari calon target market kita? Apa sih persoalan dari calon target market kita? Kita nggak jauh calon pembeli. Kita identifikasi masalah apa sih yang ada di diri kita. Persoalannya adalah yang kita punya masalah. Yang punya masalah nggak akan kita ajak, tapi ada beberapa orang lagi yang sebenarnya akan memiliki masalah yang sama. Kita tinggal cari orang tersebut. Seperti itu. Kenali kebiasaan calon pembeli. Kebiasaan ini kalau target market kita itu usia remaja atau dewasa yang suka main media sosial, kita nawarinya melalui media sosial. Tapi kalau orang itu kalau orang yang sudah tua, yang jarang memegang media sosial atau yang nggak sempat memegang media sosial, kita harus melakukan dengan cara bisa menggunakan cara dengan word of mouth dan door-to-door strategi itu tadi. Oke, selanjutnya Kak. Nah, strategi marketing. Strategi marketing ini saya enggak marketing itu enggak ada strategi jitu yang pasti. Soalnya setiap bisnis itu enggak bisa menggunakan strategi yang sama. Seperti itu. Strategi marketing ini saya akan menjelaskan singkat 3 strategi marketing. Ini strategi yang sering digunakan oleh banyak orang. Yang selanjutnya, yang pertama adalah media sosial strategi, word of mouth strategi, door-to-door strategi. Oke, selanjutnya Kak. Oke, media sosial strategi. Ini biasanya kalau target market kita itu kalangan muda, kalangan remaja, dewasa, atau orang-orang yang sering menggunakan gadget, sering bermain media sosial, sering membeli barang-barang di marketplace, sering buka TikTok, dan lain sebagainya. Nah, ini itu diperuntukkan untuk barang-barang yang sifatnya bisa bertahan lama. Biasanya seperti itu. Kalau biasa bertahan cepat atau cuma tersebut itu sangat sulit menggunakan ini. Bisa, tapi si calon pelanggan itu harus datang ke seperti itu. Selanjutnya Kak. Oke. Selanjutnya adalah word of mouth strategy. Kita menawarkan produk kita ke orang yang kita kenal dengan harapan membeli dan memberi feedback positif ke produk Anda. Strategi ini sangat dipengaruhi oleh database kita, database WhatsApp, email, atau media sosial lainnya. Dan strategi ini itu yang berpengaruh itu yang circle kita. Seberapa banyak pertemanan kita, seberapa banyak saudara kita, seperti itu. Nah, yang kita ini biasanya digunakan untuk produk-produk yang masih pemula, ya udah agak lama, tapi masih pemula dengan tujuan kita mendapatkan feedback yang positif ke produk kita. Kita menawarkan produk kita ke teman kita, sehingga teman itu memberi feedback. Biasanya kalau teman-teman sebut itu testimoni, seperti itu. Kalau ingin lebih jelas lagi, bisa membuka konten dari Digital Wilis di Instagramnya Digital Wilis, word of mouth strategi. Oke, selanjutnya. Oke, door-to-door strategi.
Strategi ini banyak ini digunakan ketika kita memulai bisnis atau kita menawarkan produk pertama kali kepada siapa. Biasanya untuk produk-produk yang masih 1 bulan berjalan atau yang masih baru banget. Kita mendatangi satu persatu target market kita dan mempromosikan produk kita. Ini dilakukan oleh oleh pendirinya KFC. Selanjutnya Pak. Oke, ini the point is tadi kita bahaskan mulai dari awal itu why, 4 pertanyaan, dan pada intinya 4 pertanyaan why, what, how, dan who. Nah, 4 pertanyaan ini lahir dari sebuah kata-kata berikut ini. Usaha yang baik adalah usaha yang membantu menyelesaikan masalah. Kata-kata ini tuh saya dengar waktu ikut acaranya Longkeeper dan berkolaborasi dengan pahlawan digital milik Mbak Putri Tanjung. Kata-kata ini disampaikan oleh Mbak Putri Tanjung, staf khusus kepresidenan waktu datang ke Banyuwangi. Usaha yang baik adalah usaha yang membantu menyelesaikan masalah. Ini bisa dilihat melalui konten Carousel Digital Wish pada cerita awal berdirinya Gojek. Gojek juga berawal dari masalah di ojek, image-nya kurang baik, terus kepercayaan, tingkat kepercayaan kepada ojek dan lain sebagainya, sehingga Gojek menawarkan solusi sehingga dipakai untuk saat ini. Oke. Terima kasih Kak Cynthia.